Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas persamaan eksponen yang tipe keempat. Nah, kalau kemarin kita sudah pernah membahas tipe 1, 2, dan 3. Nah, sekarang apa ciri-cirinya persamaan eksponen itu tergolong bentuk keempat? Yaitu jika bilangan pokoknya itu sama, yaitu sama-sama hx, namun pangkatnya yang berbeda. Pangkat yang satunya fx dan pangkat yang kedua adalah gx. Maka persamaan yang seperti ini itu tergolong ke persamaan bentuk keempat. Nah, untuk menyelesaikan soal dengan masalah tipe keempat ini, itu ada 4 cara. Dan di mana 4 cara ini semuanya harus dikerjakan, bukan satu persatu, tapi semua harus dikerjakan secara urut. Yang pertama, kita menyelesaikan fx sama dengan gx. Langkah pertama. Langkah kedua, hx sama dengan 1. Langkah ketiga, hx sama dengan min 1 jika min 1 pangkat fx itu nilainya sama dengan min 1 pangkat gx. Dan langkah yang keempat yaitu hx sama dengan 0 jika fx dan gx keduanya sama-sama bernilai positif. Nah, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 7x plus 11 pangkat 2x plus 5 sama dengan x kuadrat min 7x plus 11 pangkat 5x plus 2. Dimana kondisi soal ini bilangan pokoknya sama. Ya, perhatikan ini. Bilangan pokoknya sama-sama x kuadrat min 7x plus 11. Namun pangkatnya yang berbeda. Di sini 2x plus 5, di sini 5x plus 2. Nah, dalam hal ini untuk soal tersebut itu tergolong soal persamaan eksponen tipe keempat, di mana ini merupakan hx, ini juga merupakan hx. Nah, yang atas ini itu adalah fx dan yang ini adalah gx. Ya. Untuk langkah penyelesaiannya tadi ada 4 poin. Kita mulai dari poin yang pertama dulu, yaitu fx sama dengan gx, dimana fx ini mewakili pangkat dari bilangan pokok yang kiri, kalau gx itu pangkat dari bilangan pokok yang ruas kanan. Berarti di sini kita peroleh 2x plus 5 itu sama dengan 5x plus 2, sehingga yang sama-sama nilai x kita taruh di satu ruas, kita pindah ke ruas kiri saja. 2x min 5x itu sama dengan 2 min 5. Ya, sehingga min 3x sama dengan min 3. X sama dengan 1. Langkah pertama sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita gunakan langkah yang kedua, langkah yang B, yaitu hx sama dengan 1. Hx itu adalah bilangan pokok. Bilangan pokoknya sama, jadi terserah yang kita tulis hx yang kiri atau yang kanan. Berarti x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan 1. Satunya kita pindah ke ruas kiri, berarti x kuadrat min 7x plus 11 min 1 sama dengan 0. Ya, x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, baru untuk mencari nilai x-nya kita harus memfaktorkan. Ingat, kita harus mencari dua bilangan. Jika dikalikan itu 10, jika ditambah min 7. Berarti x min 5, di sini x min 2 sama dengan 0. Ya, jadi x min 5 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Sehingga x-nya ketemu 5 dan x-nya ketemu 2. Selanjutnya untuk langkah ketiga. Langkah ketiga ini tolong dicermati dengan baik ya, karena langkah ketiga ini sedikit lebih rumit nanti penjelasannya daripada langkah ke-1 dan langkah kedua. Untuk langkah
ketiga itu Hx sama dengan min 1. Jika ada jikanya min 1 pangkat fx ini nilainya harus sama dengan min 1 pangkat gx. Perhatikan ini dulu. Jadi kalian bisa memahami letak-letak posisi hx, fx, dan gx. Nah, kita masukkan fx-nya, yaitu x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan min 1. Kita pindah ruas seperti tadi, berarti x kuadrat min 7x plus 11 plus 1 sama dengan 0. X kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Kalau dikalikan plus 12, kalau dijumlah itu hasilnya min 7. Sehingga nilainya adalah min 4 dan x min 3. X min 4 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Ya, ketemu x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan 3. Nah, perhatikan kata jika di sini. Jika di sini itu kita harus membuktikan kalau nilai dari min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, x-nya ini itu kita ganti dari x penyelesaian dari hx sama dengan min 1. Ya, atau gini, dengan kata lain, hx sama dengan min 1 itu kan menghasilkan dua nilai x, yaitu x sama dengan 4 dan x sama dengan 3. Nah, untuk masing-masing x ini itu kita masukkan ke fx dan kita masukkan ke gx. Setelah itu kita uji ke min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, jika ini nilainya sama, berarti x-nya ini bernilai benar atau memenuhi syarat untuk menjadi himpunan penyelesaian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Kita coba untuk x sama dengan 4. Kita substitusikan ke fx. Berarti fx-nya kita tulis dulu. Fx-nya itu sama dengan 2x plus 5. Berarti kalau x-nya 4 kita masukkan ke x, berarti f4 itu sama dengan 2 kali 4 plus 5. Ya, berarti 2 dikali 4 itu 8, ditambah 5 itu ketemu 13. Untuk gx-nya sendiri kita tulis 5x plus 2. Berarti kita masukkan x-nya kita ganti 4. Berarti 5 kali 4 plus 2. Berarti ketemu 22. Fx untuk x sama dengan 4 ketemu 13, gx untuk x sama dengan 4 ketemu 22. Sekarang kita uji keduanya ini ke min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Kita uji. Berarti min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Berarti min 1 pangkat 13 sama dengan min 1 pangkat 22. Perhatikan di sini. Bilangan negatif jika dipangkatkan ganjil itu nilainya pasti negatif, sehingga nilainya min 1. Nah, untuk bilangan negatif jika dipangkatkan genap itu nilainya akan menjadi positif. Nah, sehingga dari keduanya ini itu di ruas kiri min 1, di ruas kanan 1, sehingga tidak menghasilkan nilai yang sama. Ya. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi untuk x sama dengan 4 itu bukan himpunan penyelesaian. Ya, karena gagal saat kita uji ke min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, selanjutnya kita cek untuk yang satunya x sama dengan 3. Kita masukkan ke fx 2x plus 5. Berarti f3 itu sama dengan 2 kali 3 plus
plus 5. Ini ketemu 11. Untuk GX 5X plus 2 G3 kemudian 5 kali 3 plus 2 hingga ketemu 15 tambah 2 17. Kita cek di min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx, sehingga di sini hasilnya adalah min 1 pangkat 11 sama dengan min 1 pangkat 17. Karena sama-sama pangkatnya ganjil, sehingga jika bilangan negatif dipangkatkan ganjil, nilainya adalah negatif 1. Nah, untuk kedua ruas ini menghasilkan nilai yang sama, sehingga X sama dengan 3 adalah merupakan himpunan penyelesaian. Nah, untuk langkah keempat sekarang. X sama dengan 0 jika fx dan gx positif ya. Jadi keduanya harus bernilai positif. Nah, hx-nya sendiri sekarang kita proses, hx-nya kita ganti x kuadrat min 7x plus 11. Nah, untuk kasus ini itu kan kita tidak bisa memfaktorkan secara langsung karena tidak ada bilangan, maksudnya bilangan bulat ya yang dijumlah sama dengan 11 jika ditambah itu sama dengan min 7, itu tidak ada, sehingga kita gunakan rumus kalian saat kalian SMP ya, itu dulu mungkin kalian kenal dengan istilah rumus ABC, atau sebenarnya itu adalah rumus diskriminan ya. Berarti kita pakai X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, untuk A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini 1 ya, karena tidak ada bilangan itu berarti koefisiennya 1. Untuk B itu koefisien dari X di sini adalah min 7. Untuk C itu konstantanya yaitu 11. Sekarang kita masukkan ke sini. Berarti min B, berarti min dari B-nya min 7. Plus minus akar min B kuadrat min 4 kali 1 kali 11 per 2 kali 1. Berarti ini min, berarti ketemu 7. Plus minus akar maaf ini min B ini berat, ini 7 ya, min 7 maaf, min 7 kuadrat mana B kuadrat, sehingga di sini nilainya 7 kuadrat 49 min 4 kali 1 kali 11 itu 49 min 7 plus minus akar 49 kurang 4 5 per 2, sehingga dari sini itu menghasilkan X-nya dua macam ya. Ini yang pertama adalah X1 nya 7 plus akar 5 per 2 sama X2 nya 7 min akar 5 per 2. Nah, untuk keduanya ini itu kita harus uji ke fx dan gx. Jika saat kita uji ke fx dan gx hasilnya keduanya positif, berarti itu merupakan himpunan penyelesaian. Jika salah satunya hanya bernilai positif, salah satunya negatif, Pak, itu tidak merupakan himpunan penyelesaian. Atau keduanya sama-sama bernilai negatif, itu juga merupakan bukan himpunan penyelesaian. Sehingga kita cek satu persatu. Yang pertama untuk
X sama dengan 17 akar 5 per 2. Kita masukkan ke fx. Kita tulis dulu fx-nya sama dengan 2x plus 5. Jadi 2 kali 7 plus akar 5 per 2 ditambah 5. Sehingga 7 tambah 5 itu 12 plus akar 5. Di sini tidak ada pengurangan bilangan apapun ya. Di sini 12 tambah akar 5 itu jelas pasti bernilai positif. Untuk Gx-nya 5x plus 2. 5 dikali X-nya kita ganti 7 plus akar 5 per 2 tambah 2. Kita kalikan 5 semuanya. Berarti ini 35 plus 5 akar 2 per 2 ditambah 2. Nah, dari kasus ini itu nanti di sini juga, jadi tidak usah ke hasil akhir ya. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa di sini semuanya merupakan penjumlahan sehingga nilainya pasti bernilai positif. Nah, perhatikan dari sini. Karena fx dan gx keduanya bernilai positif sehingga untuk X sama dengan 7 plus akar 5 per 2 itu merupakan himpunan penyelesaian ya. Yang satunya untuk X sama dengan 7 min akar 5 per 2. Kita masukkan ke fx. Fx sama dengan 2x plus 5. 2 kali 7 min tambah 5. Coret, berarti 7 tambah 5 ini adalah 12 min akar 5. Perhatikan dari sini. 12 dan akar 5 itu dari segi bilangan itu lebih besar 12 angkanya ya, sehingga 12 dikurangi suatu bilangan yang lebih kecil dari 12 ini pasti bernilai positif ya. Untuk Gx-nya 5x plus 2 5 cuman akar 5 per 2 tambah 5 ya, 35 min 5 akar 5 per 2 ditambah 5. Nah, perhatikan di sini 35 itu dikurangi 5 akar 3. 5 akar 5. Nah, di sini 5 akar 5 itu menghasilkan bilangan yang kurang dari 35. Sehingga 35 dikurangi bilangan yang kurang dari 35 itu akan menghasilkan nilai positif. Nilai positif dibagi positif ditambah positif itu pasti jelas akan menghasilkan bilangan positif ya. Jadi untuk X sama dengan 7 min akar 5 per 2 merupakan himpunan penyelesaian. Nah, sehingga HP-nya berapa saja? Tadi ada banyak. Sekarang kita cek satu persatu. Nah, untuk angka 1 HP-nya X-nya 1. Angka kedua menghasilkan 5 dan 2. Jadi HP-nya adalah 1, setelah itu 5, setelah itu 2. Nah, untuk langkah yang ketiga, ini kan tadi ketemu 4 dan 3. Tapi saat kita uji dengan min 1 pangkat fx dan min 1 pangkat gx, ternyata 4 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Yang merupakan himpunan penyelesaian itu adalah X sama dengan 3. Kita tulis di sini 3. Nah, untuk langkah keempat, setelah kita cari X-nya ketemu
7 plus akar 5 per 2 dan 7 min akar 5 per 2 itu setelah kita uji ke fx dan gx, ternyata keduanya ini menghasilkan fx dan gx yang sama-sama bernilai positif, sehingga keduanya ini merupakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya 7 plus akar 5 per 2 artinya 7 min akar 5 per 2. Ya, di sini soal tadi itu menghasilkan 6 himpunan penyelesaian. Ya, jadi harus teliti, harus pelan-pelan, khusus untuk persamaan eksponen tipe yang keempat ini.